Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat belajar meskipun kita belajarnya jarak jauh di tengah pandemi corona ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Baiklah anak-anakku, ya. Di video saya yang keempat ini, ya, nanti kita akan belajar tentang hukum-hukum Newton tentang gaya, ya. Semoga kalian nggak bosan ya belajar jarak jauh kayak gini, dan semoga apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan membaca sholawat ala Nabi wa alihi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hukum Newton, kita review sedikit ya materi sebelumnya. Oke. Jadi di materi sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai gaya ya. Gaya itu apa? Gaya itu tarikan atau dorongan. Kita menarik benda atau mendorong benda itu bisa dikatakan kita telah melakukan suatu gaya ya. Oke. Terus gaya itu kan ada macam-macam, ada gaya tarik, gaya dorong, gaya mesin, gaya listrik, gaya magnet dan lain sebagainya. Ya, saya kira kalian sudah paham mengenai macam-macam gaya ya. Terus satuan gaya adalah Newton ya. Kemarin di tugas yang saya berikan kemarin ada yang masih bingung mengenai Newton. Pak, yang Newtonnya itu sekian. Nah, Newton itu bukan besaran ya, tapi itu adalah satuan. Besarannya gaya, satuannya Newton. Misalkan saya menarik benda dengan gaya 5 Newton. Ya. Jadi Newton itu satuan, kayak meter itu loh. Meter kan juga satuan. Saya berjalan ke utara, menempuh jarak 5 meter. Jadi meter itu satuan jarak. Kalau saya menarik gaya dengan gaya 5 Newton, berarti Newton itu adalah satuan dari gaya. Selanjutnya, karena gaya termasuk besaran vektor, sehingga untuk menjumlahkan suatu gaya ya atau mencari resultannya harus diperhatikan arahnya pula. Contoh di sini ada si Amir menarik tali ke arah kanan dan si Umar menarik tali ke arah kiri ya. Jadi untuk menjumlahkannya nggak bisa kita menjumlahkan besarnya gayanya Amir berapa, gayanya Umar berapa ya. Kalau berlawanan arah kayak gini, ingat yang kemarin pakai aturan arah ya. Kita pakai acuannya itu koordinat kartesius. Kalau arahnya itu ke kanan, maka nilai gayanya itu positif. Kalau gayanya itu ke arah kiri, maka nilainya negatif. Berarti positif gayanya Amir positif, gayanya Umar negatif. Tinggal dijumlahkan ya. Dengan kata lain, gampangannya punyanya Amir dikurangi punyanya Umar. Kalau hasilnya itu positif berarti arahnya ke kanan, kalau hasilnya negatif berarti arahnya ke kiri. Ya. Kalau searah berarti tinggal dijumlahkan saja, seperti itu. Oke. Ini contoh yang kemarin ya. Ada Ali, ada Adi, Ari, Avi dan si Benny melakukan tarik tambang. Si Ali yang badannya besar ya,
itu menarik ke arah kiri dengan gaya 250 Newton. Sedangkan Adi, Ari, Afi, dan Beni bekerja sama menarik ke arah kanan. Ya. Jika ditanyakan berapa resultan gayanya, ya, maka ya udah tinggal dijumlah aja. Sigma F ini bacanya sigma ya. Yang kayak M diputer ini bacanya sigma atau resultan gaya sama dengan gayanya Ali ditambah gayanya Adi ditambah gayanya Ari tambah gayanya Afi dan gayanya Beni. Oke, kalian masukkan angka-angkanya. Karena gayanya si Ali ini arahnya ke kiri, maka nilainya kita pakai negatif karena arahnya ke kiri ya. Sehingga negatif 250. Terus gayanya Adi 60 karena arahnya itu ke kanan, maka positif 60. Oke. Begitu juga punyanya Ari, Afi, dan Beni. Karena sama-sama ke kanan, maka ini nilainya positif semua. Tinggal dijumlahkan saja, ketemu 0 Newton. Loh, kok 0, Pak? Ya nggak apa-apa. Emang resultannya 0, berarti tarikan kelima anak ini itu seimbang. Ya. Kalau seimbang, ya udah nggak bergerak. Artinya talinya, tambangnya ini nggak ke kiri atau ke kanan, artinya seimbang. Ya, nanti ada kaitannya sama hukum Newton yang pertama. Oke, saya kira paham ya. Kemarin hasil pengerjaan kalian sebagian besar sudah betul, tapi ada sebagian yang masih belum paham ya. Kalau kalian masih belum paham, silahkan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Ya, silahkan disimak videonya sampai akhir. Nanti kalau ada yang nggak paham, ditanyakan. Ya, untuk bahan ajarnya masih tetap sama. Buku elektronik IPA kelas 8 sama handout ya. Ini silakan jangan lupa dibuka sebagai sumber referensi atau rujukan dalam belajar dengan video. Tapi kalau kalian sudah paham dan sudah menguasai, nah dibuka ya nggak apa-apa, terserah. Bisa juga cari lewat internet juga nggak masalah. Terus nanti untuk tugasnya akan saya tampilkan di akhir video ya, seperti biasa. Tidak saya tampilkan di kertas, di Word, tapi saya tampilkan di dalam video. Oke. Hukum Newton ini ada 3 macam ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke, untuk hukum Newton yang pertama ya namanya hukum 1 Newton. Bagaimana bunyinya? Bunyinya jika resultan gaya atau total gaya itu bernilai 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan konstan atau diam. Ya. Selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Jadi, jika pada suatu benda ya, total gayanya itu nilainya 0, maka benda itu pasti akan ada 2 kemungkinan. 1, dia akan diam. 2, dia akan bergerak tapi dengan kecepatan konstan. Artinya bergerak dengan GLB ya. Dengan catatan tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Jadi misalkan ada meja yang diam, maka itu berlaku hukum 1 Newton ya. Kenapa? Karena resultan gayanya 0. Ya. Gaya apa Pak yang bekerja pada meja yang diam? Ya ada gaya berat meja atau gaya gravitasi bumi ya, sama gaya normal. Atau seperti yang dicontohkan oleh ini tadi ya. Nah, gambar ini kan mencerminkan resultan gayanya kan sama dengan 0. Berarti kemungkinannya tambangnya ini, kok bisa tambang Pak? Iya kan kelima anak ini kan memberikan gaya pada tambang atau tali. Ya, sehingga talinya atau tambangnya ini akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan seperti itu. Atau secara matematis bisa ditulis sebagai sigma F sama dengan 0. Resultan gaya, sigma ini maksudnya resultan ya. Ini bacanya sigma.
resultan atau total, F ini gaya. Resultan gaya, totalnya harus sama dengan 0. Ya. Jadi syaratnya itu harus sama dengan 0 supaya memenuhi hukum 1 Newton. Oke, saya kira paham ya. Contohnya bagaimana? Ya, Umar dan Amir bermain tarik tambang seperti gambar di samping. Gaya tarikan Umar 50 Newton dan gaya tarikan Amir 50 Newton. Sehingga mereka tidak tertarik ke kiri maupun ke kanan. Artinya seimbang. Ya, udah gitu aja. Pokoknya gayanya seimbang berarti memenuhi hukum Newton pertama. Atau contoh yang lain, misalkan, ya ini contoh yang lain. 2 ekor badak jantan yang bermassa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama ya. Jadi kata kuncinya gaya yang sama terus adu kekuatan. Berarti saling menumbuk satu sama lain. Otomatis arah gayanya berlawanan. Dengan gaya yang sama berarti total gayanya pasti 0. Terus kata berikutnya, kalimat berikutnya, sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Artinya seimbang. Jadi untuk menganalisis apakah kalimat ini termasuk contoh dari hukum 1 Newton, itu kalian cari kata kuncinya ya. Kata kunci yang pertama gayanya sama. Terus berikutnya ada tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Langsung seimbang. Ya nggak ada yang bergeser, nggak ada yang terpental. Seperti itu. Oke. Saya kira gampang ya. Pokoknya gitulah. Kalau perhitungan untuk hukum 1 Newton nggak ada. Jadi kalian harus menganalisis kalimat untuk menentukan, oh ini contoh hukum 1 Newton, oh ini contoh hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Seperti itu. Ya. Lanjut. Hukum 2 Newton. Ya, untuk hukum 2 Newton, ya, bunyinya percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, jadi percepatan atau simbolnya A itu berbanding lurus sama resultan gaya atau sigma F. Berbanding lurus itu maksudnya gini ya. Kalau kita mau memperbesar nilai percepatan, maka kita harus memperbesar total gayanya, nilai total gayanya. Jadi nilai total gayanya nggak boleh sama dengan 0 supaya menghasilkan percepatan. Percepatan masih ingat ya? Percepatan itu adalah pertambahan kecepatan tiap detik. Kalau kita mau memperkecil percepatannya, ya resultan gayanya diperkecil. Itu namanya berbanding lurus. Kalau A-nya pengen besar, sigma F-nya diperbesar. Kalau A-nya pengen kecil, sigma F-nya diperkecil. Itu berbanding lurus. Sedangkan ketentuan berikutnya, percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Percepatan berbanding terbalik sama massa. Kalau kalian pengen memperbesar percepatannya, maka M-nya harus diperkecil. Kalau pengen memperkecil percepatan, maka M-nya harus diperbesar. Ya, contoh sederhananya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian pengen mendorong sebuah mobil, ya, dengan gaya tertentu, misalkan ada mobil sedan sama mobil truk, ya. Oke, kalau secara logika, massanya truk itu lebih besar daripada massanya sedan, kan seperti itu. Kalau kalian mendorongnya dengan gaya yang sama, otomatis percepatannya yang paling besar yang sedan. Kenapa? Massanya kecil, sedan, percepatan yang dihasilkan besar. Kalau truk massanya itu besar, ya, maka percepatannya lebih kecil, seperti itu. Nah, untuk
bisa memahami lebih lanjut ya, ini saya sediakan link untuk tayangan video ya. Jadi di video ini saya melakukan sebuah praktikum sederhana, nanti bisa kalian amati secara terpisah ya. Mengapa tidak saya masukkan ke video ini? Karena terlalu panjang ya. Nanti susah anunya. Oke, jadi seperti itu. Dari persamaan ini ya, maka akan diperoleh rumus ya, A sama dengan sigma F per M ya. Ini adalah rumus hukum Newton yang kedua. Atau bisa juga ditulis sigma F sama dengan M kali A ya. Jadi yang perlu kalian hafalkan itu rumus hukum Newton yang ini ya. Ini perlu dihafalkan karena ini ada hitung-hitungannya. Oke, untuk contoh hukum Newton yang kedua. Oke, ini. Seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Oke, kata kuncinya di sini. Ada kata-kata terpental jauh, ya. Artinya anak kijang itu yang semula diam itu didorong oleh harimau sehingga dia terpental, memiliki percepatan. Itu kata kuncinya, berarti dia pasti hukum kedua Newton. Yang berikutnya, truk bermuatan pasir yang hilang kendali menabrak sebuah sedan yang sedang parkir di tepi jalan hingga sedan bergerak. Ya, jadi sedannya awalnya diam, kemudian sedannya bergerak. Berarti hukum Newton kedua. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau hukum Newton kedua itu dia pasti mengalami pergerakan, tapi gerakannya itu GLBB. Ya, ada pertambahan kecepatan atau istilahnya percepatan. Seperti itu. Ya, paham ya? Saya kira paham, pokoknya kata kuncinya dia harus terpental. Ya, terpental itu maksudnya dia dari awal mulanya itu diam jadi bergerak atau dari awalnya itu bergerak tapi pelan jadi tambah cepat. Nah, itu namanya terpental. Oke, untuk contoh soal perhitungan ya. Misalkan bola bermasa 500 gram dilempar dengan gaya 4 Newton sehingga bola jadi bergerak. Berapakah percepatan benda? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menulis apa yang diketahui. Ya. Apa yang diketahui? Masanya 500 gram, ya. 500 gram ini harus kalian jadikan kilo. Kenapa? Karena satuan gram itu bukan satuan SI ya. Jadi harus jadikan SI. Jadi 500 gram jadi setengah kilogram. Gayanya 4 Newton, tulis F sama dengan 4 Newton. Simbolnya gaya itu F. Yes. Kalau sudah ditulis yang diketahui, tulis yang ditanya. Yaitu percepatannya berapa. Maka jawabnya, masukkan ke rumusnya tadi ya. A sama dengan sigma F per M. Sama dengan 4 per 0,5. Loh, kok langsung 4, Pak? Ya, karena di sini gayanya cuma 1 ya. Maka langsung saja 4. 4 bagi setengah. 4 bagi setengah berapa? Ya 8. Sehingga percepatannya menghasilkan 8 meter per sekon kuadrat. Jadi seperti itu. Gampang kok ya. Insya Allah kalian bisa. Lanjut ke contoh soal hitungan yang berikutnya. Oke, lanjut ke contoh soal hitungan yang kedua. Sebuah balok bermasa 20 kg diberi gaya seperti gambar di samping. Berapakah percepatan benda? Oke, langkah pertama tulis yang diketahui ya. Masanya di sini tertulis 20 kg. Nah, di sini 20 kg. Tulis M 20 kg. Terus gaya-gaya yang bekerja pada benda ada gaya F1 sebesar 200 Newton. Itu arahnya ke kanan dan 150 Newton ke arah kiri ya. Jadi ada dua macam gaya yang arahnya berbeda sekarang. Oke, tulis F1 200, F2 150. Ditanya percepatannya.
Oke, cara jawabnya bagaimana? Tulis A sama dengan sigma F per M. Sigma F kan total gaya ya. Berarti kita harus jumlahkan dulu total gayanya. Karena di sini ada dua macam gaya. Ya tulis yang gaya yang arahnya ke kiri dianggap negatif berarti min 150, negatif 150. Terus yang 200 ini karena ke kanan maka plus 200. Seperti itu ya. Masanya 20 terus 20. Min 150 tambah 200 kan hasilnya kan 50. 50 bagi 20 berapa? Ya 2,5 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya kira paham ya, gampang kok. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan di grup. Lanjut. Nah, sekarang untuk hukum Newton. Nah, sekarang untuk hukum Newton yang ketiga, hukum 3 Newton. Itu bunyinya bagaimana? Jika benda pertama mengerjakan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua ya secara otomatis ya, secara bersamaan akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan ya. Jadi secara matematis bisa ditulis seperti ini. Gaya aksi F aksi yang diberikan oleh gaya pertama itu besarnya sama dengan negatif F reaksi ya yang diberikan oleh benda kedua. Negatif ini menunjukkan arahnya berlawanan, besarnya sama. Contoh misalkan, contoh yang pertama ya, misalkan kalian memukul tembok, ya. Ketika kalian memberikan gaya ke tembok, katakanlah gaya yang kamu berikan ini gaya garis yang warna hitam, ya. Ini ke kanan, ya. Kamu memberikan gaya ke tembok ke arah kanan, maka secara bersamaan itu tembok akan memberikan gaya balik yang arahnya itu ke kiri, digambarkan oleh garis warna merah. Sehingga F aksinya ke kanan, F reaksinya ke kiri. Seperti itu ya. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Berikutnya, ya, ada seorang anak yang menyundul bola, ya. Bola disundul ke arah serong ke kanan ya, ke sana. Ini yang warna hitam, ini F aksi. F reaksinya kemana? Ya, ke bawah. Pokoknya berlawanan. Ya. Berikutnya, ada seorang yang menghentakkan kakinya di dinding kolam renang, ya. Kakinya dihentakkan ke arah kanan, digambarkan oleh garis warna hitam ke arah kanan. Ini F aksinya. F reaksinya harusnya ke arah kiri, ya, dengan besar gaya yang sama. Berikutnya, di sini ada gambar burung yang sedang terbang, ya. Burung yang terbang itu dia akan menghentakkan sayapnya ke arah bawah, ya. Menghentakkan sayapnya ke arah bawah otomatis akan menghasilkan gaya dorong atau gaya angkat burung arahnya ke atas, ya. Jadi gaya hentakannya itu F aksi, terus gaya angkatnya itu F reaksi ke atas. Jadi seperti itu. Itu gaya aksi reaksi. Jadi hukum 3 Newton itu menjelaskan tentang gaya aksi reaksi ya antar dua benda. Kalau ada gaya aksi, otomatis akan ada gaya reaksi terjadi secara bersamaan pada dua benda yang berbeda dan arahnya berlawanan. Oke, ini contoh yang lain. Oke, ini contoh yang lain. Dua ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Ya, ada dua hewan kijang saling beradu, berarti saling bertubrukan satu sama lain. Terus kata kuncinya di sini saling mendorong satu sama lain dan keduanya terpental. Kalau keduanya terpental berarti hukum 3 Newton. Tapi kalau salah satu yang terpental maka hukum 2 Newton, ya. Oke, kata kuncinya di sini. Kedua-duanya terpental akibat mendorong satu sama lain. Itu kata kuncinya. Berikutnya yang
Ali melompat ke sungai dari sebuah perahu. Ali melompat ke arah belakang perahu sehingga perahu bergerak ke depan. Jadi Ali menghentakkan kakinya ke perahu. Dia lompat ke belakang, berarti hentakan kakinya itu ke depan ya arahnya ya. Tapi dia melompat ke belakang, berarti dia harus menghentakkan kakinya ke depan. Sehingga perahu terdorong ke depan, seperti itu. Itu namanya gaya aksi reaksi. Keduanya saling terpental. Oke, ada pertanyaan? Seperti biasanya ya, silakan bertanya di nomor WA saya. Kalau nggak ada, ini soal latihannya, silakan dikerjakan di lembar kertas atau di buku catatan kalian. Ya, ingat soal tidak usah ditulis. Jadi untuk ada dua soal. Yang pertama, kalian harus menggolongkan kalimat ini itu tergolong hukum Newton 1, 2 atau 3. Terus jangan lupa dikasih alasannya ya. Oke. Ini bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua. Yang D sama E termasuk yang lanjutannya yang tadi ya. Ini kamu disuruh menentukan ini tergolong hukum 1 Newton, 2 Newton, atau 3 Newton. Yang nomor 2, soal hitung-hitungan. Ya, kalau soal hitung-hitungan wajib disertai dengan caranya. Ya, kalau nggak ada caranya, kalau ngawur betul saya kasih nilai setengah. Kalau ngawur salah, ya salah. 0 berarti ya. Jadi seperti itu. Oke. Saya tunggu jawaban kalian sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Saya tunggu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Kalau lebih dari jam 3 sore, ya nggak apa-apa, tapi nilainya berkurang. Gitu ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.